semua, kembali lagi dengan kami kelompok 1 dari kelas 97. Nah, di pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi dari materi kita yang keempat, yaitu ekonomi kreatif. Namun sebelum dari itu, sambut salam hangat dari kami kelompok 1. Salam SD, semangat, fraternitas, Dina. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Beserta teman-teman, sebelum kami memasuki dalam penjelasan materi kami, saya akan menyampaikan siapa saja anggota kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Selda Adrina Buru Sembiring dan ada 4 anggota lainnya. Yang pertama Leoni, yang kedua Jonda, yang ketiga Glenn, dan yang keempat Paul. Serta kami juga akan menyampaikan seruan kami terlebih dahulu. Jangan lupa menerapkan PBS, P5 Budaya SFD, P5 Gotong Royong, Budaya Si Kuning-Kuningan, SFD Bekerja Tanpa Pamrih. Kelompok 1, hurra! Nah, berikut merupakan bagian presentasi pada video kali ini. Definisi slide 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, slide 3 akan dijelaskan oleh teman kami Glenn. Keunggulan komparatif akan dijelaskan oleh teman kami Jonda, keuntungan komparatif akan dijelaskan oleh teman kami Paul, keunggulan mutlak dijelaskan oleh Glenn. Dan strategi pemerintah akan dijelaskan oleh teman kami Leoni. Bagian yang terakhir yaitu pentingnya pengembangan ekonomi kreatif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dihadapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ekonomi kreatif digunakan dalam desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009 dan sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Selanjutnya yaitu definisi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Definisi, ada 6 definisi yang kami gunakan di dalam PPT kami kali ini. Yang pertama, ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang keempat, menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keenam dan yang terakhir, memiliki konsep yang realitif dan mudah tergantikan. Keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Nah, di sini saya menjelaskan keuntungan. Keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatnya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produk barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Keuntungan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara. Di sini perkenalkan, nama saya Leoni. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemerintahan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. 1. Menyiapkan insentif untuk mengembangkan pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan kalangan wisata. 3. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 4. Memberikan intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapat kemudahan akses hingga pembangunan.
5. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang terakhir, yaitu pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif. Bagian ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua yaitu menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat yaitu mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima yaitu menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu memberikan dampak sosial yang positif. Mem beserta teman-teman melalui video presentasi kami pada materi kita pada kali ini yaitu ekonomi kreatif, apakah masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan dari materi kita mengenai ekonomi kreatif. Jika ada kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Mem beserta teman-teman, kami memohon maaf. Untuk menutup video presentasi kami pada kali ini, sambut salam hangat dari kami kelompok 1. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.